Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan mengenai pembahasan unsur serapan dan tanda baca. Sebelumnya perkenalkan saya Argian Khairullah selaku moderator dan pemateri 5, Muhammad Ihsan Maulana sebagai pemateri 1, Yovanda Fajri Aripian sebagai pemateri 2, Koharudin Ahmad Nafi'i sebagai pemateri 3, Alivia Rizkianisa sebagai pemateri 4. Selanjutnya untuk pemateri 1, Muhammad Ihsan Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi unsur serapan dan tanda baca. Dikutip dari Wikipedia, kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap kata dari berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Portugis, dan bahasa Sanskerta. Adapun yang menyerap dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan juga Bali. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu unsur asing yang belum terserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata pada unsur yang pertama seperti de jure, de facto, dan force majeure. Kata tersebut, cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Pada unsur kedua ejaan dalam penulisan diubah seperlunya agar kata dalam bahasa Indonesia masih dapat dibandingkan dengan kata asalnya. Sedangkan definisi dari tanda baca atau komutasi yaitu merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda dapat diamati sewaktu pembacaan. Ya, untuk pemateri selanjutnya, Yovanda Fajri Aripian, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi 2 di sini. Penggunaan unsur serapan yang sesuai dengan EID. Ejaan penulisan dan pengucapan unsur serapan harus disesuaikan dengan pedoman pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah ejaan yang berlaku untuk unsur serapan yaitu A. Arab berbunyi pendek atau panjang tetap dibaca A, bukan O, seperti mahzab menjadi mahzab, sahabat menjadi sahabat, double A Belanda menjadi A, pal menjadi pal, oktav menjadi oktav, C Sangsekerta menjadi S, sabda menjadi sabda, sastra menjadi sastra, OE atau OI Yunani menjadi E seperti oenologi menjadi enologi, estrogen menjadi esterogen, double O Inggris menjadi U, contohnya seperti kartun, berubah menjadi kartun. Ya, selanjutnya Koharudin Ahmad Nafi'i sebagai pemateri 3, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada saudara Ian selaku moderator dan juga Yovanda yang sudah menjelaskan tentang materi pertama, materi kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga tentang penggunaan tanda baca yang sesuai dengan IED atau juga ejaan yang disempurnakan. Tanda baca atau punktuasi adalah suatu simbol atau tanda yang berstruktur pada tulisan karena mempunyai intonasi yang jelas atau jeda dan ini bisa diamati dan dipahami saat membaca dengan baik. Jadi penggunaan tanda baca ini ada banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, contohnya ada jenis tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan sebagai penanda akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contohnya misalnya ada kayak kalimat gini, kekasihku melakukan ujian dengan baik. Titik. Nah, terus tanda titik digunakan sebagai penulisan bagian ikhtisar atau daftar dan diletakkan di belakang angka atau huruf. Contohnya pemeriksaan ekuitas, misalnya yang pertama ada A, 1 titik tujuan audit ekuitas, yang kedua A titik 2 prosedur audit yang disarankan. Nah yang ketiga
tanda titik digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, detik. Contohnya pukul 07.21.07. Itu menunjukkan bahwa 07 ini sebagai waktu 1 jam. Nah, yang selanjutnya ditunjuk sebagai menit, dan yang titik selanjutnya ini sebagai detik gitu. Nah, selanjutnya ada jenis tanda koma. Tanda koma ini digunakan di tengah kalimat. Contohnya, Ayu membeli sepeda, koma, televisi, dan belajar di toko dekat rumah. Nah, yang ketiga, tanda koma digunakan sebagai memisahkan anak kalimat dan juga induk kalimat. Contohnya gini, sebelum aku berangkat ke kampus, ibu sudah berangkat ke pasar terlebih dahulu. Selanjutnya, jenis yang ketiga ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan sebagai akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan kamu pulang ke Jakarta? Itu merupakan sebuah kalimat pertanyaan. Yang keempat ini ada jenis tanda seru. Tanda seru ini digunakan sebagai kalimat perintah. Contohnya, ayo jaga bumi kita, terus juga ayo lestarikan lingkungan kita agar terhindar dari penyakit. Nah, yang kelima ini ada tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Contohnya, hari sudah pagi, koma, anak-anak belum bangun tidur. Yang kedua ada tanda titik koma digunakan sebagai kalimat yang setara. Contohnya, Alin sedang mengerjakan tugas di kamarnya, Rangga sedang memasak di dapur. Yang keenam itu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan sebagai penghubung kata. Contohnya adalah Andri mengajak kita untuk makan-makan di rumahnya. Mungkin segitu dari saya materinya. Nanti bisa dilanjutkan lagi kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tempat dan waktu, silakan. Iya, terima kasih Pak Arudin. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya Livia Rizkianisa sebagai pemateri 4. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tanda baca. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda pisah. Tanda pisah ini digunakan sebagai penyisipan kata. Contohnya, keberhasilan hidup pasti memimpikannya, dapat terus berusaha dan berdoa. Lalu, ada tanda pisah digunakan sebagai keterangan aposisi. Contohnya, para anggota OSIS pergi ke Bandung untuk mengikuti seminar dan penelitian ilmiah. Selanjutnya di sini ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan untuk memajukan kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, dampak kehancuran titik-titik akan dipelajari lebih dalam. Selanjutnya, ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan sebagai mengapit petikan langsung, judul, syair, film, keterangan yang memiliki arti khusus. Contohnya, novel, rintik seduh, menarik dibaca. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini sebagai mengapit penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, money politik atau politik uang. Tanda petik tunggal digunakan sebagai mengapit petikan dalam petikan lain. Contohnya, tanya Risa, koma, kamu dengar bunyi tok 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 di pintu. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan sebagai penandaan masa tahun, nomor surat, dan nomor alamat. Contohnya, Jalan Bungur 1 garis miring 12. Selanjutnya, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata atau dan serta setiap. Contohnya, Bapak dan Ibu, ditulis Bapak garis miring Ibu. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai penjelasan istilah. Contohnya, aku ingin membuat kartu tanda penduduk dalam kurung KTP. Selanjutnya, tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan atau apostrof digunakan sebagai penghilangan bagian kata atau angka. Contohnya, tahun tanda koma di atas 99 tahun kelahiran Anil, atau bisa dibaca 1999. Yang terakhir, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan sebagai mengapit huruf.
kata atau kelompok kata. Contohnya, kami mendengar suara gemerisik. Nah, tanda kurung siku ini di dalamnya ada huruf D. Saya menyerahkan ini kepada moderator untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, yang D, munculnya unsur serapan dan tanda baca. Unsur serapan dan tanda baca ada karena pendoman ejaan bahasa Indonesia yang terus berkembang. EBI ini bentuk penyempurnaan pedoman EYD untuk menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pedoman EBI ini mengatur 4 topik, yaitu pembahasan mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Adanya unsur serapan dan tanda baca ini sangat memudahkan masyarakat dalam membaca dengan baik karena sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Sebagai penutup, saya ingin menarik kesimpulan mengenai pembahasan yang sudah kelompok kami jelaskan, yaitu penggunaan tanda baca dan unsur serapan sangat berarti dalam bahasa tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk diperhatikan. Banyak pengguna bahasa yang kurang mengindahkan kaidah tanda baca sehingga tulisan yang disusun tidak mencapai sasaran. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.